mikir ya lo ngisong jangan apa ya. Ini kan satu bukti orang puasa malah justru serakah nemen. Habis lohor jam 1 siang udah masak takjil, bikin cendol, bikin es dawet, es kelapa, sop buah, satenya dibeli, udah bikin soto masih beli sate, bikin sop ada sayur bening, sesantan-santan lodeh dimasak semua. Memang orang buka puasa justru rata-rata serakah, kabeh makanan disiap-siapin, pikirannya kabeh bareng buka maunya dimakan. Jadi kalau ada kepala desa, ada lurah, ada pejabat, dilantik, jangan doanya doa buka puasa. Jadi DPR, jadi lurah dilantik donganin doa buka puasa. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya KB kepinginnya diplok. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diplok, jembatan dikrikiti, sampai kadal bediuntal. Bentar, sampean keprok maksudnya apa? Bukan lurah sini, lurah sono. Saya lagi cerita lurah sono, ngapain dikeprokin? Orang kalau imannya kuat, walaupun buka puasa menunya goreng tempe tahu, nyambel terasi udah kerasa puas. Nyatanya setelah buka puasa makanan udah disiapin, tong-tong bleng azan maghrib, makan kurma 3 biji, minum air putih cuman seteguk aja rasanya udah puas. Betul? Malah biasanya makan nasi, makan kolak habis sholat tarawih, gara-gara khawatirnya kalau habis langsung tong-tong bleng azan maghrib makan nasi plus kolak, khawatir sholat tarawih keluar semua Pak. Tapi bagi orang yang imannya masih amatiran, menu buka puasanya mewah tetap rasanya kekurangan. Saya ulang. Kalau orang yang imannya kuat, menu buka puasanya cuma sayur kangkung udah kerasa nikmat. Tapi orang yang imannya amatiran, walaupun penuh menu buka puasa masih rasa kekurangan. Maka jangan salahkan, justru kalau bulan Ramadan malah akeh maling. Iya, kadang-kadang bapak-bapak bilang gini, Bu, puasa atau puasa masa menunya sama. Istrinya jawab, gimana menunya itu sarwa? Gimana menunya itu sarwa? Orang bapak jangan nambahin duit belanja, kudu diterima masakannya begitu. Kepingin ganti bikin rendang, ya duitnya ditambah tuh Pak. Sayur. Akhirnya laki-laki mikir, Lebaran belum beli baju baru, rumah masih gubuk reok, istri belum pakai gelang, belum pakai anting. Akhirnya terlalu memaksakan kehendak. Justru Ramadan malah banyak maling, banyak rampok. Rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Ada rampok yang rampok secara terang-terangan, ada rampok yang rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ada orang rampok memang warung di pinggir sawah, tapi ada uang rampok duit rakyat hanya untuk beli tas-tas mewah. Ada orang rampok wajahnya kecut, tapi ada uang rampok duit rakyat hanya buat beli cangcut. Ada orang yang rampok karena memang ekonominya sulit, tapi ada wong rampok duit rakyat hanya untuk hidup bergaya elit. Ini ngomong begini harus diracik dulu Pak. Pantes saya bayarannya mahal. Maka bagi orang yang imannya kuat, bulan Ramadan itu justru bulan yang ditambahkannya rizki. Maka kenapa panitia nggak mikir ke
beli baju baru. Kalau baju kemarin juga masih bagus, malah kepikirannya ayo kita syawal ngumpulin banyak masyarakat di Karangmangun supaya ngaji bebarengan di halaman Masjid Al-Hidayah, supaya mari kita bersama bersinergi untuk meningkatkan kualitas iman takwa. Sebegitu demikian panitia memikirkan bagaimana cara mengguyup rukunkan, dan yang sudah guyup rukun biar tambah akur. Gak ada yang keprok ya, dipaksa terus ibu. Tapi agak sekandang betul bapak. Ini bapak-bapak yang kepanasan boleh bapak minggir dulu ke sini, tenang naon. Saya nggak bisa melihat orang yang terlalu tersiksa pak. Hanya untuk melihat merongos natonggos mumpuni. Bapak sampai panas-panasan. Boleh mas, mohon izin mas, panjenengan panitia ya, boleh nih mejanya digeser ke sini atau lebih maju dekat saya, tenang naon pak. Kalau lebih dekat itu lebih kelihatan asli cantik namun mumpuni. Betulan pak. Mari bapak-bapak boleh minggir ke sini, tenang naon. Soalnya ya panon poena panas pisan, alhamdulillah cuacana agak ekstrim. Satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin mikir bareng sama bapak saya, langit tanpa cagak, langit tanpa saka, kok langit ente ambruk pak. Sebenarnya langit itu ayat cagakna, ayat tihangna bu. Apa tihangna? Tihangna adalah udara, termasuk nafas kula panjenengan sadayana, ia adalah tihangna langit. Dan ketika ia tihangna langit adalah udara termasuk nafas kita, kok napasnya orang-orang yang berhembus, napas orang baik, orang yang alim, orang yang soleh, maka langit pun akan teguh. Tapi hari ini menurut BMKG, bahkan sampai di India sampai Thailand, cuaca ekstrim hampir mencapai 45 derajat Celcius. Saking panasnya di India sudah menelan 12 orang meninggal dunia, saking panasnya cuaca ekstrim. Maka kalau di Cilacap Timur bagian saya, di daerah Kroya itu disebut aya namanya salah mangsa. Bahasa orang Temanggung nolomongso. Salah mangsa artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Tapi ternyata bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Nggak semestinya, tapi diterjang wae. Contoh kecil nih, namanya cempe. Tahu cempe ente? Budakna kambing, budakna embe, namanya kan cempe. Cempe kan harusnya dia menyusu sama embe, betul? Ini saya sedikit agak dibantu bu, biar gak mikir sorangan saya. Cempe kudune nusune karo wed, pedet nusune karo sap, gudel nusune karo kem, bayi nusune karo kalau pakai ilmu semestinya, bayi itu kudune nusune sama ibuna, betul? Tapi nyatanya sekarang kita yang nyalain musim. Banyak seorang bayi dari sejak kecil ternyata sudah dijejeli susu formula, malah nyusune karo padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi sejak kecil udah dijejeli susu formula, meriang dikit minumnya obat sirup, sumeng dikit minumnya obat sirup, rewel dikit dijeli sama obat sirup. Maka kemarin akhir tahun 2022 banyak bayi meninggal dunia disebabkan penyakit ginjal akut. Masa bayi sampai kena penyakit ginjal? Kan ini satu pertanyaan yang luar biasa. Saking ekstrimnya musim zaman sekarang kita ini pak, sampai kenapa bayi kok kena penyakit ginjal akut? Setelah ditelusuri oleh laboratorium, ternyata obat sirup ini merusak ginjal anak-anak bayi, sehingga sempat obat sirup ditarik dari peredaran apotek
supaya tidak boleh beredar dan tidak boleh diperjualbelikan. Sampai kemarin tetangga saya orang dewasa baru buka puasa minum sirup langsung kejang-kejang, ternyata kesirupan. Gimana Pak? Kesurupan? Berarti udah ganti tuh Pak. Kesurupan. Bisa. Maka ini yang disebut bukan musimnya yang nyalai kita, tapi manusianya yang nyalai musim Pak. Sekarang banyak seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Ini di luar alasan medis. Alasannya secara pribadi, pertama takut bentuknya berubah. Yang kedua nggak mau menyusui anaknya, katanya maaf air susunya yang nggak keluar. Yang ketiga nggak mau menyusui anaknya, katanya anaknya yang nggak mau ngenyot. Gimana bayinya mau ngenyot, orang pada mambung bako. Salah mangsa, salah musim. Bukan musim yang nyalai kita. Kayak contoh nih, ada seorang pemerintah bilang begini, ini musim hujan, kudu waspada. Musim hujan artinya musim musibah. Wah, saya nggak cocok tuh dengan pertanyaan itu. Pernyataan. Bukan hujannya yang membawa musibah. Ayatnya Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Hujan itu sengaja diturunkan oleh Allah karena memang mubarakan, hujannya bawa barokah. Bukan hujan itu ngebawa musibah. Bukan. Ini ayatnya jelas. Adanya musim hujan kok terjadi musibah, bukan karena hujannya, tapi dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan itu semua karena pola tingkahnya manusia. Ini maaf Pak, salah satu tingkah polanya manusia ngakune Islam tapi sholat babar prokas. Ya punten Pak, bapaknya sholat Gusti Allah nggak untung, ibunya nggak sholat Gusti Allah pun nggak rugi. Tapi sholat itu bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi sholat itu karena manusianya butuh Gusti. Kira-kira ibu butuh Gusti Allah enggak? Butuh Gusti Allah enggak? Butuh pisan atuh. Kenapa butuh pisan? Contoh begini. Assalamualaikum. Nu dihandapna pohon jeruk nih. Ibu punya anak udah? Kagungan budak udah? Ngagaduhan ya, bahasanya ngagaduhan budak udah? Alhamdulillah, katanya malah budaknya seueur sebelah kanan. Bapakna, sini manggilnya apa? Bapaknya apa bapakna? Bapakna? Bapakna saha? Oh, bapakna budak. Bapakna? Bapakna? Assalamualaikum. Punten Pak, bapak-bapak punya anak punten? Gimana jawabannya? Saya pindah sebelah sini aja lah. Barangkali sebelah kiri bisa diajak kompromi. Sebelah kiri, Bapakna? Bapakna? Assalamualaikum. Bapak-bapak punya anak enggak? Ini satu komplotan sama sebelah sana ini. Bisa nyantet punya anak, bagaimana cerita Pak? Kakak? Untuk hamil? Ya emang betul Pak. Bapak-bapak entah hamil, mau hamil memang ibunya. Walaupun mau hamil si ibu, tapi kan yang nyeponsorin bapaknya. Bapak-bapak ngilang-ngilangin wae. Aya naon ini? Rombongan panitia apa ini? Oh panitia, duduk di sana pindah ke sini Pak. Subhanallah, terima kasih bapak-bapak. Oh iya, duduknya di sebelah jalan miring-miring begini.
Bisa ya Pak duduk di jalan miring nggak gelundung sampai ya? Subhanallah. Ini ngajinya sampai jam 3 sore Pak. Tenang aja. Ya, tambahin. Memang betul ibunya hamil tapi yang nyeponsorin bapaknya. Berarti kan anaknya si ibu juga anaknya bapak. Betul? Ini cuma buat gambaran kok Pak. Ibu bapak punya anak jadi orang tua sampai merantau ke Bandung, merantau ke Jakarta, kerja di sana jadi pedagang sayur, sirah buat sampean, sampean buat sirah, nusang jempalit menegegeratus kernet banting tulang setengah mati, dapat kicis, dapat duit, dapat kicis. Buat ngerumat anak, membesarkan anak, ngedein anak, betul? Anak minta apa, wae diturutin, leres. Giliran anak dipanggil sama orang tua 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali, si anak gak mau ngejawab. Kira-kira sampean rasanya nek apa mededek? Nesu apa jengkel? Saya ulang nih, biar sebelah kanan paham. Bapak cari duit, cari nafkah, ibu pun ikut ngebantu dalam rangka ngegedein anak, membesarkan anak, mencukupi apa kebutuhan anak. Anak minta apa, wae diturutin. Minta sekolah disekolahin, minta baju dibeliin baju, beli HP dibeliin HP, sampai gedros minta motor. Si bapak beli motor sampai motor suaranya dit 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 dit, motor masih kri. Dilakoni, tapi giliran anak dipanggil sama orang tua 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali dipanggil, boro-boro ngejawab. Bareng ngedeket merek malah isinya jaluk. Kira-kira panjenengan jadi orang tua rasane nek apa bededek? Bededek apa nek? Ya jelas rasanya nesu jengkel, yang bededek ya nek rasanya kepingin. Ya jangan ditekek ibu. Harunya atuh anak sendiri mau ditekek. Itu gambaran antara orang tua sama anaknya. Sarua antara Gusti Allah sama manusia. Kita minta apa, wae minta sama Gusti. Sampai nggak minta jadi kasih Pak. Kata Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Rahmat karunia-Nya Gusti Allah jika dibandingkan dengan harta yang kita kumpulin tentu lebih gede rahmat karunia-Nya Gusti. Gak minta aja kita dikasih. Apa buktinya? Qul huwallahu Allahu somad, itu artinya gak diminta Gusti Allah ngasih. Bisa cerita begini aja merinding sampai bulu kuduk saya Pak. Di sini ada namanya Pak Somad, ada. Somad itu artinya gak diminta, Allah ngasih. Bukti nyata kita hari ini begitu sempurna bentuk manusia ketimbang makhluk yang lain. Kita tukul rambut Bu, tapi kan salak badan gak tukul kabeh. Kalau salak badan tukul rambut kabeh, bingung Bu, mana manusia mana monyet. Kepala tukul rambut, batuk tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut, namanya alis, ngisor alis. Ia meripat gak tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya idap. Ngisor meripat irung, tangambung ia gak tukul rambut, tapi sang ngisor tangambung tiang kaku tukul rambut namanya kumis bin brengos. Bawahnya kumis, mulut gak tukul rambut, tapi sang ngisor mulut janggut tukul rambut. Sang ngisor janggut ya tukul rambut, namanya beda-beda, tempatnya juga beda-beda Bu. Begitu indah Allah menciptakan kita, nggak dikasih, nggak diminta, udah dikasih. Kayak rambut alis, bentuknya indah, jumlahnya 2, bentuknya tidur turunan. Coba kalau alis kita jumlahnya 1, langsung ada legejek yang tengah batuk. Wah Bu, misalnya alis mereka kok bisa keyip-keyip, ada hidungnya, ada bodasnya. Coba kalau mata kita bodas kabeh,
pulang sholat isya mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane Bu. Bisa meripat pangambung panjenengan begitu bervariasi, aya nu mancung, aya nu yang pesek gak usah keras-keras. Sesama pesek jangan saling menghina saja. Hidung kita begitu indah, tayang mancung, tayang pesek, hidung madepnya ke handap. Coba kalau ke atas, ya Allah, musim hujan banjir pangambung sampean. Kenapa kok pangambung ieu bolongannya 2? Soalnya kalau hiji sekali pilek mampet cepet mati Bu, nggak bisa nafas. Sampai di bawahnya pangambung, ya Allah, bibir mulut kita begitu indah, kayak bibir atas, kayak bibir bawah, bentuknya tidur. Coba kalau berdiri, ya Allah, kayak pintu Pak. Sampai nih jari jemari kita begitu indah, 5 kita nggak minta dikasih ini 5 fungsinya masing-masing. Jempol buat nunjukin barang mau saya, jari telunjuk buat ngacung, jari tengah paling tinggi supaya pembeda jari kanan jari kirinya biar tambah indah, jari manis saking manisnya dipanggonin cincin. Nah ini kecil sendiri tapi manfaatnya paling gede. Kakak mobil gimana urusannya? Mobil pakai jari kelingking ada nih manfaat paling gede. Ayam sampean kalau mau bertelur yang suruh nengok ini Bu, Allahu Karim. Gak pernah protes. Ini kita gak minta loh Pak, Allah ngasih. Ini disebut Allahus Samad. Gusti Allah niku maha segala-galanya. Maka sampean sholat Gusti Allah gak untung, panjenengan gak sholat pun Gusti Allah gak rugi. Tapi sholat itu bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi manusia mau butuh Gusti. Maka ibarat begini nih, saya mau tanya tapi jenengan jawabnya pakai logika anak SD aja biar gampang. Saya mau tanya begini Bu, antara ban bekas sama emas, lebih berharga ban bekas apa emas? Itu jawabannya wong pinter. Soalnya pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dilatih Pak, pinter itu karena dibentuk. Tapi cerdas itu karena keadaan. Cerdas itu karena kondisional. Maka betul Ibu tadi ngejawab, logika anak SD aja bisa ngejawab. Ban bekas sama emas karung tentu lebih mahal emas sekarung, betul? Itu jawabannya wong pintar. Karena pintar itu sebab dibentuk, tapi cerdas sebab keadaan. Wong ngertesi urip itu baru bisa mikir pintar. Tapi kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Kalau masih hidup mikirnya pinter, tapi barang udah mati baru bisa mikir cerdas. Saya tanya lagi nih, ada orang gak bisa berenang, kecemplung empang, gelagapan gak bisa berenang. Udah mau mati disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung. Kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Itu jawabannya wong cerdas. Berarti terbukti pinter itu karena dilatih, cerdas itu karena keadaan. Jelas dong, pinter logika kita, ban bekas sama emas sekarung lebih mahal emas sekarung. Itu karena masih hidup. Tapi bareng udah kepepet, napas udah sampai tenggorokan, baru bisa mikir cerdas. Ternyata antara harta sama sholat, penting sholatnya ketimbang hartanya. Antara sodakoh sama foya-foya hura-hura, lebih penting sodakohnya ketimbang jalan-jalan plesir healing-healingnya. Tapi baru bisa mikir cerdas begitu bareng wis nglakoni mah. Mau dihandap pohon jeruk pada ngebatin.
Berarti orang yang di kuburan itu lagi mikir cerdas. Udah pada geletak di alam kubur, Pak. Itu lagi mikir cerdas. Bahkan sampai kalau kita dengar secara langsung, para mayit jenazah itu bilang sama Gusti Allah, ya Allah, tangguhkanlah waktu saya sebentar aja buat balik ke dunia. Saya kepingin dandanin amal saya. Ini bukan cuma sekedar saya yang cerita, waktu. Ini ayatnya Allah. Ayatnya Allah mengungkapkan di Al-Quran bahwa ketika kita sudah datang ajal mencabut nyawa, napas udah sampai tenggorokan, 1/4 jam ketika kita mau mati, nyawa kita ngucap sama Gusti Allah, ya Allah, tunggu bentar, jangan gugupan sekarang, ayeuna si belum siap. Ini saya janji ya Allah, kalau saya dikasih waktu bentar aja buat balik ke dunia, rezeki yang saya kumpulin, harta yang saya kumpulkan, saya janji buat saya sodakoin semua. Hidup saya mau dandanin amal saya janji do Gusti. Begitu ucap kita sama Gusti Allah. Tapi ternyata yang namanya mati, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajale menungso, enggak bisa diundur, enggak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat. Namanya mati datang yang tidak disangka dan tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, mumpuni belakangan, bisa? Sudah saya belakangan, jenengan duluan, mangga sok silahkan. Ikhlas saya, Pak. Si Bapak bilang baru ada nih punya licik. Namanya mati, datanya tidak disangka dan tidak terduga. Sertifikat renang untuk kanggo. Saya ulang. Kalau udah ajal dateng, Bu, sertifikat renang gak kanggo. Tuh bukti nyata. Anaknya Pak Ridwan Kamil, putranya Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Kalau udah punya sertifikat renang, artinya nggak cuman bisa, tapi mampu berenang. Kalau sudah dikatakan mampu, dia tentu pinter dan lihai dalam berenang. Sampai ada orang tenggelam, dia tahu SOP cara menyelamatkan orang tenggelam dengan baik dan benar. Tapi nyatanya, Pak, kalau udah ajal datang, sertifikat renang nggak kanggo. Nyatanya putranya Pak Ridwan Kamil dikehendaki oleh Allah meninggal dalam keadaan syahid akhirat, yaitu dengan keadaan tenggelam. Orang meninggal dengan keadaan tenggelam, salah satunya masuknya disebutkan syahid akhirat, agak diringankan bebannya di akhirat nanti. Tapi gak usah bunuh diri, Pak, jangan sampai, Pak, mulai lempang. Ini kan karena kecelakaan yang memang dirinya tidak menghendaki. Berarti karena memang musibah kecelakaan yang sudah ditakdirkan, mati dalam keadaan tenggelam. Putranya Pak Ridwan Kamil punya sertifikat renang, meninggalnya dalam keadaan tenggelam. Berarti sertifikat renang gak kanggo, Pak. Apalagi panjenengan yang cuma sertifikat vaksin. Empat kali, yang 3 kali vaksin, yang satunya booster, Pak. Masya Allah, udah 4 kali tuh. Ditunjuk di bolongan itu nggak itu ya, Pak? Ya Allah, sampai leceh. Sertifikat renang gak kanggo, apalagi cuma sertifikat vaksin. Orang saya udah divaksin aja bentar-bentar sakit sih ya. Sampai hari ini nih, saya juga lagi mikir, habis vaksin malah saya ringkih nemen badannya. Betul, Pak. Tetangga saya kemarin lagi mikir, saya ini alhamdulillah dikasih sehat, ya sakit ini ujian. Tapi kok setelah vaksin malah gigi rontok semua. Betul. Giginya tong-tongan sakit mulu. Akhirnya dibawa ke dokter, jebule bukan karena giginya yang sakit, udah dicabut masih sakit pula. Akhirnya setelah dipikir-pikir, apa gara-gara vaksin ya? Ya nggak tahu sih, Pak. Maaf ya Pak Lurah, ini bukan saya mengtaih.
Bukan saya mentai apa peraturan pemerintah, enggak. Tapi saya malah akhir-akhir ini sering banget sakit, ya mungkin sepindah adalah satu ujian. Wong sakit itu adalah satu bentuk Allah kasih keimanan yang kuat. Kalau dikasih ujian sakit justru selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya bahwa sakitnya dikelilingi malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang sakit ya. Karena memang dikasih ujian sakit dia justru tambah imannya. Mudah-mudahan lagi pada nandang sakit dan hilang sakitnya, diangkat semua penyakitnya, diberikan sehat walafiat, sehat yang membawa manfaat. Allahumma. Lanjut di sampai jam 3 sore kan. Isi cuma meyakinkan wae Bu, soalnya khawatir kalau udah jam 10 ke atas ini wayah ngantuk bisa. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godongnya sengkleh, wong ngantuk bibirna. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangat karo. Ya kalau bisa sampai ya Allah. Kembali maning. Jadi hari ini pengajian adalah kita saling mengingatkan. Beliau-beliau panitia minta sodako iuran dari masyarakat bukan untuk pamer. Panitia paling bisa ente. Kalau kita manusia hidup di dunia ini saling membutuhkan. Lo sugi ngebantu pakai duitnya. Yang nggak sugi silakan ngebantu pengajian pakai tenaganya. Gak punya duit, gak punya tenaga, ayolah ngebantu pakai ide cemerlangnya. Ide gak punya, duit gak punya, sampai tenaga gak kuat. Ada pengajian ikut ngebantu apa? Doa musae, bangga seput tuh kan kalau doa masya Allah dikobul sama Gusti Allah. Ya Allah, ya Rahman. Moga-moga pengajian ending esok moga-moga dikasih terang sing cerah ya Allah. Ya udah nikmat, panas ya nikmat. Tapi moga-moga diparingi terang cerah, pengajiannya lancar ya Allah. Moga-moga masyarakat Karangmangun, Desa Pangawaren dikasih masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat sing dikasih istiqomah. Moga-moga bojone tambah, tambah soleh-solehahnya, gitu maksudnya aku. Doa gak bisa, tenaga gak kuat, duit tenaga gak bisa, gak mampu. Ada pengajian bisanya iuran apa? Tinggal datang aja ke pengajian, udah mantep banget tuh. Betul ya Pak Panitia? Datang aja udah mantep. Jangan sampai jadi orang bukannya iuran gak bisa ngebantu apa-apa malah ngerusak. Urung duit kagak, tenaga gemboten, doa yang gak bisa, datang katanya gak sempat malah ngomongnya jelek. Ya Allah, moga-moga besok pengajian ucasin terus banget ya Allah. Ya gak ada sih orang sini dua begitu. Ini cuma buat gambaran wae. Maka kenapa kok bulannya Syawal pasti pengajian di Karangmangun? Karena untuk mengumpulkan banyak orang biar saling mendoakan. Makanya kalau Idul Fitri kan doanya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal fa. Artinya moga-moga ibadahku ibadahnya sampean, puasanya kulo puasanya sampean, minal aidin wal faizin, betul-betul diterima oleh Gusti. Aslinya Idul Fitri itu saling mendoakan biar puasa kita kemarin betul-betul diterima Allah. Tapi entah dari sejak kapan adat di Indonesia kok ngucap minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan padahal artinya saling mendoakan agar ibadahnya diterima. Tapi artinya di Indonesia nggak seperti di negara luar, Pak. Memang betul ini doa Idul Fitri saling mendoakan ibadahnya agar diterima. Salah satu resep agar ibadah diterima
adalah urusan antara hak Adam itu bisa halal, saling memaafkan, gak ada salah yang masih nyangkut supaya ibadahnya diterima Allah. Karena ada dosa yang gak bisa diampurani oleh Gusti Allah ketika dosa itu belum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Maka kenapa kalau bulan Syawal kita kumpul setelah sholat Idul Fitri, bahkan dari rumah ke rumah saling memaafkan, sebab supaya puasa kita diterima oleh Gusti. Maka setelah puasa disebut Idul artinya kembali, Fitri artinya suci. Orang yang bisa kembali suci karena kemarin udah ngelakonin puasa. Jadi puasa itu karena memang untuk meruntuhkan kabeh dosa, biar betul-betul jadi wong sing kembali ke fitrah. Jadi Idul Fitri duwe ke wong sing puasa. Yang nggak puasa Ramadan nggak punya Idul Fitri. Idul Fitri cara di Indonesia disebut Lebaran. Lebaran artinya lebar puasa Ramadan. Berarti yang punya Lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan, orang duwe Lebaran ye. Puasa orang tuku klambi anyar. Lebaran cara orang Cilacap disebut Badak. Di sini nyebutnya naon? Sarwa? Badak. Badak asal kata dari Baghdad, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe Badak ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan, orang duwe badai. Puasa orang umai dicet. Ya maaf Pak. Wong puasa karo wong sing ora puasa itu wajahnya nggak ada bedanya. Dia nggak puasa, di dalam rumah habis makan mendoan habis 3,5 tuh. Mendoannya lebar-lebarnya kayak mendoan tempenya wong Widara Payung Pak. Lebar-lebar banget tuh. Sini tempenya lebar nggak? Jelas senyumnya kok mencurigakan Pak. Soalnya habis puasa jangan pikirannya masih jorok wae. Ini lagi cerita tempe mendoan. Nggak puasa di dalam rumah makan mendoan habis 3,5. Bibirnya klimis penuh minyak. Tapi berhubung lagi bulan Ramadan, keluar rumah bibirnya dilap pakai handuk. Gosrok srepet. Keluar dari pintu langsunglah berlagak lemes ya. Setengah 3 sore lemes pisan ya. Jadi kalau kemarin pas Ramadan ada orang bikin status di WhatsApp, setengah 3 sore lemes guys, itu perlu dicurigai dik. Ya, umumnya orang puasa nggak makan nggak minum tentunya lemes, ngapain harus laporan? Maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, asyamu, puasanya panjenengan hai manusia, bahwa baini wa bainahu, hanya aku Allah dan panjenengan mungkul nu tahu. Jadi Allah yang langsung memberikan pahala kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Maka ketika sedang Ramadan harusnya kemarin kita bersyukur. Saya pun kemarin gak beli baju baru Bu. Tahun ini Pak. Ya nggak nanya sih, cuma informasi Pak. Jadi lama-lama mic-nya saya taruh
loh. Saya ngasih informasi. Kalau seumuran saya Pak, mungkin masih mikir bagaimana besok Idul Fitri tampil wah. Tapi setelah saya umur 27 tahun ini, hampir 28 tahun besok September, saya mikir Ramadan itu kerasa singkat banget Pak. Dulu juga taraweh, udah selesai tarawehnya Pak. Demikian rupa orang-orang yang tua-tua mikir Ramadan itu begitu singkat. Saking singkatnya itu karena kita memikirkan butuh. Saya mikir buat nyangoni ponakan, belum THR sama tetangga. Tetangga aja nggak cuma tetangga desa saya, tetangga desa sebelah. Makanya kalau setiap Syawal Allah kasih saya ujian nikmat, yaitu sakit Pak. Karena saking banyaknya orang datang ke rumah, plus duitnya minta kakek Pak. Meriang saya. Senang. Cuma itu tadi kerasa singkat begitu luar biasa karena memang nikmatnya puasa. Harusnya kita pas ditinggal Ramadan kan sedih. Mana yang kemarin salat tarawih kenapa nggak salat jamaah lagi di Masjid Jami Al Hidayah? Kenapa malah salat tarawihnya semangat, malah salat fardunya sepi? Arti makna orang yang dapat berkahnya Ramadan itu kan justru di luar Ramadan lebih meningkatkan kualitas ibadah. Maka Syawal, maaf ya rada kasar ini Pak, tapi memang arti Syawal. Syawal itu artinya ngadeg, jengat. Jengat ya cara artinya apa ya? Ngadeg, nangtung. Rasa ngadeg kalau jengat beda deh. Maaf ya Pak, ini rada kasar sih, tapi masuk akal. Maaf. Dulu di zaman Kanjeng Nabi, kalau setelah Ramadan, maaf punten, hewan unta yang laki-laki anunya itu ngadeg Pak. Setelah Ramadan itu rata-rata. Jadi maaf rada kasar juga, seksualitas unta itu meningkat kalau setelah Ramadan usai. Jadi akhirnya disebutlah Syawal, artinya jengat. Ulang ngadeg Pak. Itu mah hewan, manusianya mah jangan ngadeg Pak. Akhirnya disebutlah Syawal. Maksudnya apa? Setelah Ramadan imannya itu tambah jengat kudune. Imannya Pak, bukan anuknya. Imannya jengat, imannya tambah ngadeg, artinya tambah meningkat. Lah kok malah setelah Syawal tadinya sholat tarawih pas Ramadan malah Syawal sepi? Ini kan pertanyaan yang luar biasa Bu, nggak sesuai loh dengan makna Syawal yang sesungguhnya. Maka artinya justru setelah Ramadan usai kita lebih menjengatkan, lebih menjengatkan ibadah kita. Sesuai namanya Syawal, jengat, tambah meningkat, tambah ngadeg kualitas imannya. Soalnya apa? Ramadan udah dikasih kualitas fasilitas ibadah pahala yang berlipat ganda. Sampai salah satunya di dalam hadis Nabi, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya kalau bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. What is dibelenggu? Dibelenggu eta dijiret eta dibanda gue diuger gue didadung itu ditaleni itu diborgol, bahasa kangkungna diunting, bahasa Sundana naon Pak? Kakak dibungkut. Emang kudu pakai tenaga dalam ngomongnya Pak? Dibungkut. Kakak dihurut, diburut. Kakak hurut. Ya itu bahasa planet mana sih? Bisa banget tuh capek. Iya. Saya taunya dibungkut.
Karena tetangga saya, saudara saya banyak yang dapat orang Bandung. Saya dulu lama di daerah Pasar Buah Batu saya Pak. Nah, Pasar Buah Batu Bandung. Bapak saya itu dulu jadi tukang ojek di Pasar Buah Batu pas saya masih umur 5 tahun. Ya agak inget-inget dikit lah. Jadi alhamdulillah kalau kakak saya, Mbak Yu saya malah bisa bahasa Sunda. Tapi abi gak biasa bahasa Sunda. Biasanya cuma salit-salit mukul. Jadi apunten pisan ya Pak, bahasana campur sari wae mohon. Bungkut. Betul, bahasa Sunda itu unik Bu. Walaupun maaf ya kalau bahasa Sundanya saya boleh potong Pak, punten Pak, karena masih tahap belajar. Karena saya sedang ikut mengamalkan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Aslinya saya wong Apak, Pak, wong Cilacapnya Kroya, ujung wetan deket Banyumas, deket Kebumen. Jadi bahasa kami udah ikutnya hampir ikut Kebumen. Tapi saya belajar, masa iya saya bangga dengan ngapak saya, diundang di Jawa Timur bahasanya tetap ngapak. Jamannya bubar Pak. Saya ngaji sampai Taiwan. Sampai saya belajar ya, cuman dikit lah. Xie, ni hao ma, ma hao ni. Belajar juga. Sampai Papua Pak, saya ngaji di Papua. Di daerah kompleknya orang yang sering perang suku di sana. Karena berhubung saya lagi ngaji di sana. Iya saya tahu Pak, Bapak nggak nanya. Kamu nanya. Iya saya tahu Bapak nggak nanya, cuma informasi Pak. Saya ngaji di Papua, saya belajar apa kiranya bahasa yang tidak boleh diucap di tanah Papua. Ternyata ada ucapan orang Jawa yang kita biasa nyebut, tapi kalau disebut di tanah Papua sangat menyakitkan hati orang suku Papua. Saya belajar pula Pak. Ya masa saya ngaji di daerah desa apa sini? Pangawaren, bahasanya mutlak full pakai bahasa Jawa. Ibu-ibu belum sampai jam 3 udah pulang dulu bubar. Ngajinya sampai jam 3, orang kita belepotan ngomong bengket salah saya. Tapi saya kepingin belajar. Dulu saya diajarin nembang sama tetangga saudara saya. Akang Haji Sorbana Palit. Cuma ikut urun ayah aja. Palit naka Cimalaya, Akang Haji Sumangga calik na saaya-aya. Tadi suara saya yang nomor 5 Bu. Oh, nomor hiji besok lagi buat saya keluarin, lagi ngirit materi dong. Kemarin saya itu udah daftar dangdut akademi Pak Lurah, tapi langsung ditolak lah oleh Indosiar. Katanya kalau saya sampai ikut dangdut akademi juara 1, khawatirnya sampai ngalahin Lesti gitu. Ini Bapak ketawanya nggak percaya banget sama saya. Saya belajar supaya bahasa saya mampu dipahami oleh masyarakat umum. Saya tergantung masyarakat yang saya hadapi. Kalau orang Jawa ya sih ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi kalau sama orang Sunda tapi di sini sedikit ada Jawanya, ya bahasanya campur sari, bungkut. Bulan Ramadan setan anudi bungkut. Berarti kan kemarin kita puasa rasanya enteng, betul? Karena memang gak digoda setan, orang setan pada dibungkut. Pertingi ini kalau memang di bulan Ramadan setan lalu dibungkut, kenapa kemarin kok banyak orang Islam yang tanpa uzur, bukan musafir, gak karena sakit, malah sengaja gak puasa bulan Ramadan, malah nyedot es di pinggir jalan. Nuntut puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, kita kira-kira
karena digoda setan apa karena ketempelan setan? Kakak ketempelan. Lah kan setan nu dibungkut. Saya bilang Pak, ini hadisnya sahih loh Pak, dalilnya dari Kanjeng Nabi langsung. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibungkut. Tapi kenapa di bulan Ramadan justru malah banyak orang Islam sehat badannya, bukan musafir tanpa uzur halangan apapun, malah sengaja ngerokok di pinggir jalan. Lah mereka yang nggak ngelakonin puasa, kira-kira itu karena digoda setan, ketempelan setan, apa ketularan setan? Ketularan, kan setannya dibungkut. Kah? Ucul. Lepas. Ucul. Oh, jadi kalau bulan Ramadan di Pangawaran setannya ucul. Ya pantesan. Maaf, walaupun puasa itu hanya Allah dan kita saja yang berpuasa yang tahu, tapi kita diingatkan puasa itu ada yang disebut saumul am. Apa itu saumul am? Puasanya orang yang biasa-biasa saja, yang puasanya hanya mendapatkan ngeken, gak makan gak minum. Ya memang dari subuh sampai maghrib gak makan gak minum, plus gak bersetubuh dengan suami atau istrinya. Tapi ternyata cuma dapat begitu aja. Gegara kam min saimin laisalahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena di dalam berpuasa syahwatnya belum bisa dikontrol. Ya puasa, sholat tarawih dilakonin, tadarus Quran lancar. Tapi di masjid sholat tarawih berjamaah, lihat tetangga pakai mukena bordiran aja digosipin. Udah ganti maning. Akhirnya ngelutik sama sebelah, cuk. Tinggal tas sebelah. Sholat tarawih gelang selengan dipakai semua ya. Lihat sampai anak. Sampai anak wae digelangin ya Bu ya. Tume tangannya pakai gelang selengan, bentar-bentar garuk-garuk wae. Kalau diajak ngobrol jadi ikut nyambung. Tuh usah heran, eta namanya wong kaya baru, wong sugihanyaran. Sok paling belakang ikut denger, akhirnya ngelutik. Aja seru-seru. Aku tadi belok ngomong. Eta si depan ibu gelang nasalangan dipakai sama bukan mas asli. Ada yang ngejawab, udah puasa juga syukur alhamdulillah. Iya. Gak makan, gak minum, ngempet nafsu, gak kumpul sama bojone dari subuh sampai maghrib, udah prestasi tuh. Tapi kan begitu sia-sia, eman-eman, memang Allah yang akan kasih pahala sendiri masalah puasa. Tapi kita saling mengingatkan, jangan sampai puasanya malah jadi rusak hanya gegara syahwat kita yang tidak dikontrol. Kenapa kok puasa kudu ngontrol syahwat? Karena dulu ketika Allah menciptakan ruh dan syahwat diciptakan bersamaan. Akhirnya Gusti Allah tanya sama ruh ketika setelah dicipta, ruh ditanyain nama Gusti Allah, ruh man anta, saha sampean? Si ruh jawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambanya panjenengan dan panjenengan Tuhan saya. Oh mantep, dan saya suka jawaban kamu wahai ruh. Giliran Allah tanya sama syahwat, sama nafsu, nafsu man anta, siapa kamu? Ternyata syahwat jawab, anta, ana. Lo, gue, lo gue. Gaul banget orang sini. Udah tahu pula lo gue. Itu jawabannya si syahwat. Lo gue. Allah terus tanya, oke lah kalau begitu. Kamu dicipta kok nggak sadar diri kamu syahwat. Saya penjara kamu 1000 tahun.
Syahwat dipenjara oleh Allah 1000 tahun, gak dikasih makan, gak dikasih minum, dan tidak diulati babar belas. What is tidak diulati? Tidak diulati apa ya? Ente diurus, ente diopeni, ente bahasa Jawanya dijor, bahasa Indonesianya dijorkan. Ibu mangeyel Bu, bahasa Jawanya dijor, ya kan? Berarti kan bahasa Indonesianya dijorkan. Syahwat dipenjara 1000 tahun, dijorkan begitu aja. Akhirnya setelah 1000 tahun di penjara, syahwat dikeluarkan, kemudian ditanya oleh Gusti Allah, "Man anta?" Siapa kamu? Anta, anak-anak. Lo, gue, lo gue. Ngeyel gue ya. Angel gue ya. Penjara lagi kamu 1000 tahun. Penjara lagi Pak, syahwat 1000 tahun. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, pokoknya dijorkan terus 1000 tahun tuh. Setelah udah 1000 tahun lagi dikeluarkan dari penjara, ditanya lagi, "Man anta?" Siapa gue? Anta, anak-anak. Lo, gue, lo gue. Oh si ngeyel ya. Penjara lagi 1000 tahun Pak. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak diopeni babar blas. Setelah total 3000 tahun dikeluarkanlah dari penjara, syahwat kembali ditanya oleh Allah, "Man anta?" Siapa gue? Akhirnya luluhlah syahwat setelah 3000 tahun total di penjara. Syahwat kemudian menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Saya adalah hambanya panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah, nembe aku mantep karo jawabanmu syahwat. Setelah syahwat sudah luluh, telah dipenjara 3000 tahun, setelah udah bisa dikendalikan, akhirnya ruh dan syahwat ini dimasukkanlah ke jasad kita masing-masing Pak. Nih saya cek dulu sebelah sini depan saya. Assalamualaikum. Masih sadar? Nah berarti masih ada ruhnya. Ya yeah. Kan khawatirnya saya, ibu-ibu jasadnya di sini tapi rohnya lagi tidur di rumah. Makanya dicek dulu sebelah kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat bapak-bapak pakai peci, pakai kopea, pakai koko, ada yang sarungan, ada yang katokan. Ya sarungan ya katokan. Orang sarungan katokan nggak sih Pak? Berarti udah dikatokin terus disarungin. Oh, apa sarungan dulu baru katokan? Udah dikatokin terus disarungi, berarti kan ada syahwatnya Pak. Coba kalau nggak katokan nggak sarungan Pak, mabur Pak. Karena dikatoki ya disarungi, berarti karena ada syahwatnya. Saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua nih. Ada yang jilbabnya coklat, biru dongker, kuning, hitam, sing brontok.